ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dalam acara Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Desi Leonora Tuanakota. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mau mendengar, menghayati dengan baik, dan pada akhirnya melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Lukas pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu, sahabat GPIB, Lukas 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 ini merupakan penjelasan Yesus tentang makna dari perumpamaan seorang penabur. Yesus mengatakan bahwa benih itu ialah firman Tuhan. Dan ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, ibarat seorang yang mendengar firman Tuhan, tapi dengan mudahnya iblis mengambil dari hati mereka, supaya mereka menjadi tidak percaya dan pada akhirnya mereka tidak diselamatkan. Benih yang merupakan firman Tuhan yang jatuh di tanah berbatu ibarat seseorang yang mendengar
firman Tuhan, menerima dengan sukacita, tapi tidak berakar. Ketika pencobaan, ketika tantangan hidup melanda kehidupan mereka, mereka langsung goyah. Mereka menjadi murtad. Benih yang jatuh di semak duri ibarat seorang yang mendengar firman Tuhan, tapi dalam perjalanan kehidupannya ada hal-hal yang menghimpit, entah kekhawatiran, kekayaan hidup, kenikmatan hidup, membuat mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik ibarat seorang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati mereka dengan sangat baik, terus mengingat kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang baik, buah yang matang. Bukan sekedar matang, tapi konsisten menghasilkan buah. Dari sini Bapak Ibu dan saya boleh melihat, ternyata setiap orang memang mendengar firman Tuhan, tapi kelanjutan dari ketika mereka mendengar firman Tuhan, itulah yang lebih penting. Ketika mereka mendengar tapi tidak menyimpan dalam hati mereka, maka iblis bisa dengan gampangnya mengambil. Ketika mereka mendengar, mereka menyimpan dalam hati mereka tapi tidak berakar dengan kuat, maka ketika badai pencobaan datang, mereka menjadi murtad. Ketika mereka mendengar, mereka mungkin berakar dengan kuat, tapi sekali lagi mereka terhimpit oleh kenikmatan dunia, oleh kekayaan, mungkin bahkan kekhawatiran, membuat mereka menghasilkan buah, tapi buahnya tidak sempurna karena tidak matang. Hari ini Bapak Ibu dan saya diingatkan melalui perumpamaan tentang seorang penabur. Benih yang adalah firman Tuhan yang mungkin setiap kali kita dengar, dia jatuh pada bidang yang mana dalam hati kita. Apakah kita hanya mendengar, tapi benih itu tidak tersimpan dalam hati kita, tidak berakar, tidak bertumbuh dengan baik. Hari ini Bapak Ibu dan saya diajak, mari biarkan benih itu, firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita, berakar kuat, bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang baik. Bukan cuma sekedar menghasilkan buah sesekali, tapi konsisten menghasilkan buahnya. Pilihannya ada pada Bapak Ibu dan saya. Kita mau jadi tanah yang baikkah atau tanah berbatu? Saya berharap Bapak Ibu dan saya mendengar firman Tuhan, menaruhnya dalam hati, biarkan ia berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya kita mampu menghasilkan buah-buah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan. Seringkali kami sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kami mendengar, kami mungkin lupa menyimpannya dalam hati kami. Tapi hari ini, pagi ini kami diingatkan untuk bukan sekedar mendengar, tapi biarlah menyimpan itu dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik secara konsisten, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, menerangi kami, menuntun hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun dan bimbing kami, sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas sahabat-sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati.
ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Pujilah Dia di atas tahta yang mulia, puji Dia segala yang bernafas. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and bye.